Pemirsa, Gubernur Jawa Timur didampingi Kang Marhen langsung melakukan sidak harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Wage menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Gubernur Khofifah menyebut harga-harga komoditas di Pasar Wage sebagian besar dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Pasar Wage Nganjuk pada Rabu 5 April 2023. Kunjungan itu dalam rangka melihat langsung dan memastikan kestabilan harga, serta memastikan stok ketersediaan bahan pangan aman menjelang Lebaran. Kehadiran Gubernur Khofifah langsung disambut Kang Marhen untuk berkeliling Pasar Wage, di mana menjelang Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri, stok bahan kebutuhan pokok dipastikan aman. Selain itu, suplainya dan distribusi ke konsumen juga lancar, serta harga-harga stabil, sehingga daya beli masyarakat terjangkau. Pada acara ini, Gubernur langsung meninjau kios-kios dan juga lapak pedagang di Pasar Wage untuk memastikan bahwa barang kebutuhan pokok aman dan terkendali. Bukan hanya sekedar meninjau dan memantau, namun Gubernur dan Kang Marhen juga memborong sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti bawang putih dan lainnya. Hal ini selain memastikan tidak ada kenaikan yang signifikan, juga untuk membantu para pedagang yang merupakan warga Nganjuk untuk meningkatkan perekonomian mereka. Bawang itu sudah sedaya. Oh, berapa kilo tadi? 6 kilo. Ramen Bu ya? Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, seneng banget diparani. Baru pertama ketemu Bu. Iya. Tapi seneng Bu ya, bisa diborong Nggih, matur suwun, alhamdulillah seneng. Nggih, matur suwun Pak Bupati, Bu Gubernur nggih, matur suwun sangat kula ditumbasi. Didampingi PLT Bupati Nganjuk Kang Marhen, Gubernur Jawa Timur Khofifah memastikan bahwa peninjauan pasar yang dilakukan di berbagai daerah di Jawa Timur sebagai upaya untuk mendapatkan konfirmasi kaitan ketersediaan dan suplai bahan pokok selama bulan puasa dan jelang cuti bersama hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Gubernur menyebut harga-harga komoditas di Pasar Wage Nganjuk sebagian besar dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET, seperti harga daging sapi, daging ayam potong, lalu harga telur, begitu pula harga cabai dan harga bawang merah juga turun. Artinya harga-harganya pada posisi daya beli masyarakat bisa menjangkau karena cukup banyak harga yang mengalami penurunan. Menurutnya, harga bahan pangan pokok bersifat fluktuatif. Pemerintah akan terus berupaya melakukan stabilisasi harga agar kenaikan harga tidak terlalu melonjak saat terjadi peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri. Kang Marhen dalam sambutannya mewakili masyarakat Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih atas sidak pasar di Pasar Wage Nganjuk. Kang Marhen juga memastikan stok kebutuhan bahan pokok di Kota Bayu aman dan harganya juga relatif terkendali. Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan bantuan sosial dan santunan kepada tukang becak serta kaum duafa.
Nganjuk banyak terima kasih, khususnya para pedagang pasar yang mungkin di awal Ramadan agak sepi sedikit karena di sebelum Ramadan ramai sekali. Alhamdulillah tadi banyak masyarakat kami juga sangat mengapresiasi. Sekali lagi matur suwun sangat. Monggo mungkin Ibu memberikan pesan-pesan kepada masyarakat kami termasuk pemerintah Nganjuk. Matur suwun. Saya ingin memastikan bahwa stok barang bahan kebutuhan pokok aman. Kalau stoknya aman, maka berikutnya proses distribusi sampai kepada konsumen aman. Yang ketiga adalah daya beli masyarakat terjangkau. Saya melihat pertama daging misalnya HET-nya 140.000. Di Pasar Wage dijual 115.000 per kilo, berarti di bawah HET. Kemudian daging ayam potong, HET-nya 36 sampai 37.000. Di sini 29 sampai 30.000, berarti di bawah HET. Telur, HET-nya 27 sampai 28.000. Di sini 26.000. Nah, ada hal kesamaan antara Pasar Wage Nganjuk dengan Pasar Kolpajung Pamekasan. Di sini dijualnya beras premium. Nah, ini mungkin Pak Bupati, saya mohon ada beras medium yang dijual di sini. Kalau beras premium pasti harganya 12.000 ke atas. Tapi kalau beras medium rata-rata 10.400-an. Itu yang mungkin kita minta koordinasi nanti Pak Bupati. Harga cabai turun, harga bawang dan bawang merah juga turun. Artinya sebenarnya pada posisi daya beli masyarakat bisa menjangkau. Jikalau pada minggu pertama, minggu kedua Ramadan ada kecenderungan memang ada penurunan permintaan, tapi nanti masuk minggu keempat Ramadan biasanya ada kenaikan permintaan kembali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa menjelang Idul Fitri dan cuti bersama liburan Idul Fitri, insya Allah di Jawa Timur ini dari pasar yang sudah saya kelilingi, stok bahan kebutuhan pokok aman, suplainya lancar, distribusi ke konsumen juga lancar, dan harga-harga stabil. Cukup banyak yang harganya mengalami penurunan. Jadi saya berharap bahwa masyarakat bisa menyambut Idul Fitri dengan keterjangkauan daya beli mereka. Pemkab Nganjuk akan selalu berkoordinasi dengan Kepala Daerah se-Jawa Timur tentang ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri dan libur Lebaran. Dan untuk beras medium, Kang Marhen akan segera menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jawa Timur. Dan harganya juga relatif terkendali ya, bawang merah, bawang, kemudian beras, telur juga turun ya. Pendek kata kesimpulannya harga-harga terkendali. Di samping ada harga-harga yang turun ya, seperti bawang merah juga turun, kemudian telur juga turun ya, cabai juga turun ya. Biasanya nanti naik lagi di minggu keempat ya, minggu keempat puasa itu sudah mulai naik. Maka kita juga akan pantau terus perkembangan harga-harga di pasar tradisional. Kalau stok untuk sembako beras bagaimana Pak Marhen? Aman, stok-stok aman. Kita juga koordinasi dengan kepala daerah semuanya di seluruh Jawa Timur, kira-kira stok-stok yang sembako mana yang kurang, mana yang lebih, kita akan selalu komunikasi. Tapi alhamdulillah selama ini kabupaten kota di Jawa Timur, terutama di Nganjuk, aman, terkendali. Terkait beras tadi yang dikeluhkan oleh medium sama premium? Memang saya juga dapat bisikan tadi dari Gubernur. Begitu beliau melihat di beberapa titik tadi, memang yang dijual beras-beras yang premium ya, 12.000, ada yang 13.000. Maka harapan beliau tadi di pasar juga disediakan beras-beras yang medium sehingga harganya bisa sampai 10.000 ya, itu bisa terjangkau ya.
ada yang 9.000 juga gitu ya. Ya harapannya ada variasi di pasar itu. Jadi masukan ke kami seperti itu. Maka nanti kita akan tindak lanjut. Harga minyak juga stabil di pasar tradisional Nganjuk, sehingga ya stoknya juga oke, ya. Sehingga tidak masalah gitu ya. Kita selalu pantau terus nih pergerakan dari minggu ke minggu ini. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan.